Udin, lihat deh, aku bikin brown sugar boba. Tapi, kok rasanya agak beda ya sama yang kita beli di Jatimah. Wih, keren pisan, Yam. Aneh kumaha. Ini rasanya ada kasar-kasarnya karena kamu belum melakukan proses filtrasi. Hah? Filtrasi? Apaan tuh? Saintifik banget. Filtrasi teh proses penyaringan, tapi loba macamnya. Oh, nyaring. Yang Iyam tahu mah, nyaring mah pakai ayakan buat beras gitu. Masa iya ngayak boba tuh, Yam? Oh, atau enggak pakai saringan yang buat saring mie rebus, Din? Ya mending sih, Yam, dibanding ayakan, tapi dah gak akan kesaring atuh, kasar-kasarnya dah kecil. Oh, Udin tepohoge sih, Yam. Oh, ini weh atuh nonton video YouTube kuliah anak ITB nu pararinter. oh, hayu atuh biar orangnya pintar. Principles of Bioproduct Separation, Module 2, Filtration and Microfiltration, Segment 1 to 6, with me, Itang, from Bioengineering Study Program, School of Life Sciences and Technology, Institut Teknologi Bandung. Filtrasi merupakan proses pemisahan padatan dari cairan dengan memaksa cairan tersebut melalui medium penyaring. Pada umumnya, proses ini berlangsung secara sederhana, tapi sifat-sifat padatan seperti kemudahan untuk berubah bentuk, ukurannya yang kecil, dan sebagainya membuat filtrasi menjadi lebih rumit dari yang seharusnya. Sehingga ada dua tujuan utama dari filtrasi, yaitu menjelaskan bagaimana filtrasi terjadi, dan modifikasi yang diperlukan supaya filtrasi dapat dilakukan untuk bioseparasi. Dalam filtrasi digunakan berbagai jenis peralatan yang bervariasi. Peralatan ini disesuaikan dengan sifat dari padatan yang kita gunakan. Alat yang paling umum adalah plate and frame press. Alat filtrasi ini akan menghasilkan keluaran cake yang cukup kering, tapi tidak cocok untuk digunakan apabila terdapat uap beracun atau senyawa yang berbahaya bagi sistem hayati karena alatnya yang terbuka. Peralatan lainnya yang umum digunakan pada skala kecil meliputi horizontal plate, vertical leaf, and candle type. Ketiga filter tersebut bersifat tertutup dan aman digunakan untuk senyawa-senyawa yang berbahaya bagi sistem hayati. Alah, filtrasi teh lo banyak. Ah, iya mah mau filtrasi pakai yang plate frame press lah. Lo paling keren. Iya, itu ge namanya plate and frame press. Press, Yam. Obat teh gepeng atuh mun pakai itu. Lagian, cenah mah takut banyak zat berbahaya dari udara da kebuka gitu sistemna. Mending pakai horizontal plate wae. Oke. Ngomong-ngomong, iya kan peralatannya skala kecilnya. Berarti aya nu skala besar ya, Din? Buat pabrik boba gitu? Heueuh, meureun. Mun skala besar mah rotary vacuum filter. Filter ini mencakup tabung berputar, dengan dalam tabungnya cepat dianggap berkondisi vakum. Duh, mun eta mah hati kita terang atuh, Din. Udah, kita nonton video Bu Itang aja tuh. Let's go! Larutan fermentasi dan larutan hayati lainnya terkenal akan kesulitannya untuk difiltrasi akibat viskositas yang relatif besar, atau karena cake hasil filter yang sangat mudah terkompresi. Hal tersebut menyebabkan dibutuhkannya praperlakuan. Nah, apa saja sih praperlakuan itu? Yang pertama, pemanasan. Metode ini merupakan yang paling sederhana dan paling murah. Tapi, punya kelemahan yaitu dapat merusak produk yang diinginkan bila produk tersebut bersifat sensitif terhadap suhu. Yang kedua, koagulasi dan flokulasi.
merupakan metode yang dilakukan dengan penambahan elektrolit untuk mengurangi gaya tolak-menolak elektrostatis, sehingga menyebabkan gaya tarik-menarik London van der Waals mampu mengumpulkan partikel lain menjadi lebih besar dan mudah difiltrasi. Yang ketiga, adsorpsi dengan alat bantu filtrasi yaitu filter aids. Metode ini dilakukan dengan menambahkan alat bantu filtrasi berupa padatan pada larutan sebelum dilakukan filtrasi. Tujuannya adalah untuk membentuk cake yang lebih sulit terkompresi dan mengurangi penetrasi dari partikel-partikel kecil yang dapat memblokir medium filter. Teori umum dari filtrasi melibatkan 3 hal, yaitu mekanika fluida pada filter yang dapat dijelaskan dengan hukum Darcy, pengaplikasian pada cake yang tidak dapat dikompresi, serta pengembangan aplikasi untuk cake yang dapat dikompresi. Untuk hukum Darcy, menghubungkan laju air melalui unggun padatan berpori terhadap beda tekanan. Rumusnya adalah V sama dengan K dikali delta P per mu dikali L, dengan V adalah kecepatan cairan, K konstanta permeabilitas unggun, delta P beda tekanan, L ketebalan unggun, mu viskositas cairan. Hukum Darcy pada persamaan tersebut hanya berlaku apabila Reynolds number kurang dari 5. Pada cake yang tidak dapat dikompresi, ketebalan cake berbanding lurus dengan volume filtrat dan berbanding terbalik dengan area filter, sehingga resistensi cake dapat dijelaskan dengan persamaan RC sama dengan alfa dikali rho 0 dikali V per A. Waktu filtrasi secara keseluruhan dapat dihitung dengan rumus T sama dengan mu dikali alfa dikali rho 0 per 2 dikali delta P dikali dengan V per A kuadrat. Pada cake yang tidak dapat dikompresi, ketebalan cake berbanding lurus dengan volume filtrat dan berbanding terbalik dengan area filter, sehingga resistensi cake dapat dijelaskan dengan persamaan RC sama dengan alfa dikali rho 0 dikali V per A. Waktu filtrasi secara keseluruhan dapat dihitung dengan rumus T sama dengan mu dikali alfa dikali rho 0 per 2 dikali delta P dikali dengan V per A kuadrat. Pada cake yang dapat dikompresi, pada kenyataannya, hampir semua cake yang terbentuk dari bahan hayati bersifat dapat dikompresi, sehingga kita perlu tahu efek dari kompresi dengan mengasumsikan resistensi cake spesifik, alfa adalah fungsi dari beda tekanan sebagai berikut. Alfa sama dengan alfa aksen dikalikan delta P pangkat S. Sehingga waktu filtrasi keseluruhan untuk cake yang dapat dikompresi adalah T sama dengan mu dikali alfa aksen dikali rho 0 per 2 dikali delta P pangkat 1 min S dikalikan dengan V per A kuadrat. Metode filtrasi yang sangat umum digunakan dalam bioseparasi adalah continuous rotary filter, yang menjadi metode pilihan bila filtrasi dengan metode lain lambat dan sulit. Pada filtrasi ini, ada 3 tahap utama dalam satu siklus filtrasi, yaitu 1. Pembentukan cake. Waktu pembentukan cake yaitu TF sama dengan mu dikali alfa aksen dikali rho 0 per 2 dikali delta P pangkat 1 min S dikali dengan VF per A kuadrat. Tahap kedua yaitu pencucian cake. Setelah pembentukan, cake ini masih mengandung cukup banyak larutan yang kaya akan solut, sehingga perlu dilakukan pencucian untuk menghilangkan sisa larutan. Terdapat 2 faktor dalam pencucian, yaitu fraksi bahan terlarut yang tersisa setelah pencucian dan laju larutan pencucian melewati cek cake-nya. Fraksi bahan terlarut biasanya merupakan hubungan dengan volume pencucian yang dapat dilihat dengan persamaan R sama dengan 1 dikurangi epsilon pangkat N. R adalah rasio sisa bahan terlarut setelah pencucian, epsilon adalah efisiensi pencucian, fraksi R memiliki nilai di antara 1.
Dari persamaan tersebut bisa didapat estimasi banyaknya pencucian yang diperlukan. Untuk mengetahui seberapa cepatnya larutan pencucian dibutuhkan untuk mengalir melalui cake, maka persamaan yang digunakan adalah VW per A sama dengan delta P pangkat 1 min S per 2 mu alpha aksen dikali rho 0 dikali TF akar dari persamaan tersebut dikali dengan TW. Rasio waktu pencucian dan waktu pembentukan cake adalah TW per TF sama dengan 2 dikali VW per VF sama dengan 2 NF. F adalah rasio volume larutan yang tertahan di dalam cake terhadap volume filtrat. Untuk mendesain alat filter pada skala besar, diperlukan uji lab yang menyangkut uji kompresibilitas cake, metode pra-perlakuan yang tepat, pencarian efisiensi pencucian, dan sebagainya. Perlu ditekankan bahwa material yang digunakan pada uji lab harus sesuai dengan apa yang digunakan pada skala besar. Pengujian praperlakuan dapat dilakukan dengan uji pengendapan batch sederhana dengan pemberian senyawa flokulan untuk diuji performa flokulasinya dan didapatkan kadar optimal untuk flokulasi. Pengujian untuk kultur, media fermentasi, dan kondisi baru dapat dilakukan dengan corong Bachner yang sudah dilapisi dengan alat bantu filtrasi. Kemudian diukur volume dan kejernihan dari filtrat yang terbentuk. Pengujian filter lift digunakan apabila kita ingin menggunakan continuous rotary filter pada filtrasi skala besar. Filter uji dengan area yang telah diketahui. Dari sini, jumlah dan kualitas cake dan filtrat serta efektivitas dan banyak larutan pencuci dapat ditentukan untuk setiap siklus filtrasi. Filtrasi konvensional punya kesulitan utama, yaitu terbentuknya cake yang dapat terkompresi dan menyebabkan penurunan beda tekanan sehingga performa filtrasi turun drastis. Oleh karena itu, filtrasi tanpa terbentuknya cake merupakan keuntungan yang besar. Filtrasi tersebut disebut sebagai mikrofiltrasi, yang dapat tercapai karena adanya aliran tegak lurus terhadap permukaan filter yang rasionya sangat besar bila dibandingkan dengan aliran yang sejajar terhadap filter, yang menyebabkan pembentukan cake menjadi terminimalisir. Kunci utama dan pertama dari mikrofiltrasi adalah medium filtrasi atau membran. Membran ini bersifat sangat tipis dan berpori mikro yang menyebabkan rendahnya nilai permeabilitas dan tingginya resistensi terhadap aliran. Kunci kedua adalah keharusan untuk membersihkan mikrofiltrasi secara rutin untuk mencegah kenaikan drastis dari viskositas larutan yang ingin difiltrasi. Larutan dengan viskositas tinggi ini dapat mengganggu aliran tegak lurus sehingga perlu dibuang. Kunci terakhir adalah bentuk dari filter. Hal ini menjadi pertimbangan karena laju alir persatuan luas pada mikrofiltrasi jauh lebih rendah dibandingkan filtrasi konvensional, sehingga desain mikrofiltrasi dengan luas filter per volume filter yang besar menjadi perhatian utama. Din, iem tehnya terinspirasi sama Bu Iteng. Iem pengen buka laboratorium sama pabrik mikroboba di Sudan deh. Belum ada gerak yakin Iem mah. Kambuh kieu latana. Kalau di pabrik Iteng hoyong desain alat filtrasi. Ingat-ingat, kalau untuk desain perlu dilakukan uji kayak yang Bu Iteng bilang. Dari pertama dari mikrofiltrasi teh medium filtrasi mah atau membran.
membran teh nu nyebabkeun rendahna nilai permeabilitas dan tinggina resistensi terhadap aliran. Keren gitu. Wah, berarti enak dong ya. Mikrofiltrasi tetap perlu proses pembersihan. Nonsens itu Udin. Kunci kedua eta keharusan kudu ngabersihkeun mikrofiltrasi secara rutin kanggo ngacegah kenaikan drastis dari viskositas larutan nu hayang difiltrasi. Larutan dengan viskositas tinggi teh dapat mengganggu aliran tegak lurusna, jadi kudu dibuang, Din. Oke. Berarti yang terakhir teh bentuk dari filternya juga harus diperhatikannya. Hal ini katanya teh jadi pertimbangan karena laju alir persatuan luas pada mikrofiltrasi jauh lebih rendah dibandingkan filtrasi konvensional. Sehingga desain mikrofiltrasi dengan luas filter per volume filter yang besar menjadi perhatian utama. Adik ieu Udin jadi ahli saringan. Atuh. Nah, tadi kan bobanya geus kebahas. Urang teh penasaran kumaha peristiwa perpindahan fluida cairan di minumannya. Bener, Din. Gak sabar ya buat nonton Ibu Hitung lagi.